Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Bapak Ibu kita bisa berjumpa kembali. Tentunya masih di mata kuliah yang sama, yaitu pemrograman web 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi CRUD pada PHP atau Create, Read, Update, Delete. Oke, sebelum kita praktikum, kita akan melihat dulu penjelasan apa itu CRUD. Oke. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sebelumnya ada yang sudah tahu ataupun ada juga yang memang belum tahu. CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Di sini operasi CRUD adalah operasi yang dilakukan untuk memanipulasi data pada sebuah database. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan membuat fasilitas CRUD dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk menjalankan semua operasi CRUD pada database MySQL. Nah, mungkin sebelumnya, Bapak Ibu, pada pertemuan kemarin itu kita membahas tentang bagaimana membuat database MySQL dengan menggunakan tool PHP MyAdmin. Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu membuat database, membuat tabel, kemudian membuat data ataupun memanipulasi data pada PHP MyAdmin, mungkin Bapak Ibu dimudahkan sekali dengan tampilan seperti itu, yaitu dengan tampilan graphic user interface. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat fasilitas layaknya seperti di PHP MyAdmin. Nah, tapi dengan script yang dibuat oleh kita sendiri menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke. Nah, kira-kira apa saja yang nanti akan kita buat ketika kita akan membuat fasilitas CRUD, ya. Nah, kita akan memulai membuat CRUD, ya. Nah, sebelum kita membuat fasilitas CRUD, nah, berarti yang pertama adalah kita harus menyiapkan database dan tabelnya terlebih dahulu. Ya, misalkan Bapak Ibu kemarin kita sudah membuat yang namanya database, yaitu dengan nama DB penjualan. Ya, nah, kemudian selanjutnya kita buat tabel, yaitu tabel barang. Nah, kita penamaannya menggunakan prefix T underscore barang. Ya, nah apabila Bapak Ibu belum membuat database ataupun tabel sebelumnya, ya, Bapak Ibu kita sama-sama buat terlebih dahulu. Oke, baik, sebelumnya Bapak Ibu bisa menjalankan dulu XAMPP-nya sehingga tampilan modul Apache dan MySQL-nya sudah dijalankan atau sudah di start tampilannya sehingga muncul actionnya stop, ya, seperti ini untuk modul Apache dan MySQL-nya. Oke, kalau misalkan modul Apache dan MySQL-nya sudah diaktifkan, Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu masuk ke browser, kemudian masuk ke localhost PHP MyAdmin. Oke, kita akan masuk ke localhost PHP MyAdmin. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu kita akan buat database. Nama database-nya itu tadi apa? Database DB penjualan. Oke, kita buat DB penjualan create. Nah, oke. Nah, DB penjualan barusan sudah berhasil kita buat. Yang selanjutnya adalah membuat sebuah tabel. Nah, kita lihat di modul itu sudah disediakan juga script SQL-nya atau query untuk membuat sebuah tabel menggunakan perintah SQL. Nah, Bapak Ibu juga bisa copy paste saja dari sini atau bisa manual, boleh, silahkan. Ya, kalau kita copy paste, kemudian kita bisa jalankan di menu SQL seperti ini. Kita paste, kemudian kita go. Nah, maka kalau perintah SQL tadi kita jalankan, nah itu akan menciptakan sebuah tabel, yaitu tabel barang atau T barang di sini. Oke, kita lihat T barang ini masih kosong,
kita lihat strukturnya. Strukturnya juga di sini terlihat ada 7 kolom yang kita buat, yaitu kode barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual, diskon, kemudian stok. Dan di sini kode barang dia sebagai primary key atau kata kunci utama. Oke. Nah, tahap selanjutnya Bapak Ibu, ya, setelah kita membuat database dan membuat tabel, nah, kita masuk ke pembuatan koneksi ke database, ya. Buat koneksi ke database, ya. Nah, di sini untuk membuat koneksi ke database, kita akan membuat file PHP dengan nama koneksi.php, ya. Nah, Bapak Ibu silakan bisa membuat file tersebut, ya. Berarti kita buka yang namanya aplikasi Notepad++, ya, ataupun aplikasi text editor yang lainnya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuka Notepad++. Nah, saya akan membuat file koneksi.php. Sebelumnya kita simpan terlebih dahulu. Nah, kemudian pilih folder projectnya, ya. Di sini saya sudah punya folder project Bapak Ibu, namanya folder CRUD. Oke, jadi folder project saya namanya CRUD. Kemudian saya simpan file yang nanti akan kita buat, semuanya simpan di sini. Oke, yang pertama kita akan membuat file koneksi.php. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Oke, kita lihat file koneksi.php di sini berfungsi untuk menghubungkan database dengan aplikasi yang nanti akan kita buat. Di tahapan pertama kita sudah membuat database dan tabel, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita akan membuat file koneksi.php, dan fungsi file koneksi.php ini adalah sebagai jembatan antara database dengan aplikasi yang nanti akan kita buat. Oke. Jadi bisa dikatakan file koneksi.php ini sebagai jembatan antara atau penghubung antara aplikasi dengan database. Oke. Nah, kita akan buat, ya. Oke, kita buat dulu tag PHP-nya dulu, ya. Yang pertama, pada file koneksi.php itu ada variabel host, ya. Variabel host ini bisa kita isi dengan nama hostnya. Biasanya secara default bawaannya adalah localhost, ya. Yang selanjutnya adalah user, ya. Nah, biasanya kita isinya ROOT, ya. Tapi nanti Bapak Ibu kalau misalkan di hostingan itu isinya berdasarkan user database yang Bapak Ibu buat sebelumnya, ya. Karena ini bawaannya secara default itu biasanya usernya diisinya root. Yang ketiga adalah password, ya. Nah, kita buat pass seperti ini. Nah, karena di sini untuk user root ini passwordnya tidak ada, maka kita kosongkan saja passwordnya. Host, user, password. Yang selanjutnya adalah database, ya. Nah, nama database yang nanti akan kita pakai atau gunakan untuk aplikasi ini apa? Tadi sudah kita buat, namanya DB penjualan, seperti ini. Oke. Nah, setelah settingan host, user, password, database kita atur, selanjutnya Bapak Ibu kita akan buat sebuah koneksi dengan menggunakan kelas MySQL, ya. Nah, kelas MySQL ini adalah kelas untuk mengkoneksikan, ya, khusus ke database MySQL. Jadi kalau databasenya Oracle ataupun databasenya yang lain itu tidak bisa menggunakan ekstensi ini atau kelas ini. Nah, kita buat koneksi seperti ini Bapak Ibu, ya. Kemudian sama dengan new MySQL, ya. Kemudian dalam kurung yang pertama pengaturannya adalah host, kemudian user, kemudian pass, kemudian database. Oke.
Nah, yang saya ini kita akan cek barangkali ada error ataupun tidak. Nah, ceknya adalah if MySQL connect, ya. Nah, ini connect error no. Ya. Connect error no, maka di sini ya. Maka di sini kita buat sebuah pesan trigger error dalam kurung koneksi ke database gagal. Ya. Kemudian kita gabungkan dengan pesan dari sistem. Ya, misalkan MySQL connect error. Ya, koma user error. Nah, ini beberapa pesan yang memang secara bawaan dari sistem. Jadi kalau yang koneksi ke database gagal, maaf ini, itu adalah pesan yang kita buat. Sedangkan MySQL connect error, kemudian user error ini adalah pesan yang nanti akan muncul atau ditampilkan oleh sistem. Apa errornya, seperti itu. Kalau sudah Bapak Ibu tinggal simpan, ya. Kemudian Bapak Ibu kita coba jalankan. Ya, indikator bahwa file koneksi.php ini sudah berjalan, ya, atau sudah sesuai, itu biasanya akan blank, putih, tidak ada error yang muncul. Berarti kalau tampilannya seperti itu, Bapak Ibu sudah berhasil membuat file koneksi.php. Oke, kita coba ya. Localhost CRUD, ya, CRUD koneksi.php. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ya, putih, berarti sudah berhasil. Karena kalau misalkan gagal, Bapak Ibu, contoh seperti ini, saya coba tambahkan DP penjualan saya. Jadi nama database saya ubah dari DP penjualan menjadi DP penjualan saya. Nah, otomatis itu akan terjadi error seperti ini. Ya, kita bisa lihat unknown database, ya, DB penjualan saya. Artinya tidak diketahui adanya database DB penjualan saya. Ya, maka keluar koneksi ke database gagal. Ya, seperti ini. Nah, unknown database DB penjualan saya ini tadi hasil dari pesan error dari sistem tersebut. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita simpan kembali. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini tadi kita sudah buat file koneksi.php. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah membuat halaman tampil data, ya. Nah, di sini buat halaman tampil data, ya, yaitu buat file php index.php. Nah, kebetulan Bapak Ibu karena kasusnya di sini adalah kita akan membuat CRUD tabel barang. Bapak Ibu, untuk halaman indeksnya di awal kita akan tampilkan tampilan data barang dari database, ya, dengan operasi edit, delete, ataupun nanti ada menu untuk tambah data barangnya. Oke, pada halaman ini kita akan menampilkan data barang dari tabel tag barang yang sudah kita buat sebelumnya. Agar datanya terlihat pada halaman index.php, Anda bisa isi dulu pada tabel tersebut beberapa rekod data melalui tool phpMyAdmin. Oke, nah supaya nanti terlihat muncul seperti ini Bapak Ibu, ya, kita buat dulu datanya di phpMyAdmin. Ya, minimal ada 3 atau sampai 4 data lah, ya. Oke, karena di sini datanya masih kosong, kita insert dulu datanya.
Ya, misalkan KB001 nama barang mie Indomie, ya, ayam goreng, satuan PCS, harga belinya misalkan 1.750, harga jualnya misalkan 2.500, diskonnya 0, stoknya 0. Kemudian KB002 ini misalkan sabun Lux, ya, satuannya piece, harga belinya misalkan 3.500, harga jualnya 4.500, ya, diskonnya 0, stoknya 0, ya. Nah, kemudian saya inputkan lagi satu aja lagi data, ya, nama barangnya misalkan minyak Bimoli, satuannya piece, harga belinya misalkan 5.400, harga jualnya 6.500, diskonnya 0, stoknya 0. Oke, berarti kita sudah punya dua data yang diinputkan. Oh maaf, yang ini pada barang yang ketiga KB003 harusnya seperti ini. Oke. Nah, berarti kita sudah punya 3 barang, ya, ini untuk sampel nanti supaya bisa tampil pada index.php. Oke. Yang selanjutnya Bapak Ibu, nah ini tampilan yang nanti akan kita buat, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kode lengkapnya bisa di bawah ini seperti ini. Oke. Kita akan sama-sama buat tampilannya Bapak Ibu, ya. Di sini tampilannya adalah berarti kita buat dulu file index.php, file save as namanya index.php, kita simpan, ya. HTML, kemudian head, kemudian body, title-nya jangan lupa, ya. Kalau kita lihat tadi apa ininya, apa judulnya, tampil data barang. Oke, kita masuk ke body sekarang Bapak Ibu. Oke, yang pertama itu ada judul, ya. Judulnya menggunakan H2 Allegiance sama dengan center H2. Kemudian judulnya adalah di sini data barang. Setelah H2 selanjutnya adalah ada satu link href, ini untuk tambah data nantinya, dimana alamat yang ditujunya adalah input.php. Jadi nanti kita akan buat halaman input.php juga, ya. Kemudian di sini labelnya adalah tambah data barang. Nah, kemudian selanjutnya setelah hyperlink itu kita akan buat yang namanya tabel. Oke, table, ya, dimana tabel yang pertama Allegiance sama dengan center, kita ketengahkan. Kemudian kita atur bordernya sama dengan 1 px. Kemudian sel paddingnya sama dengan 0 px. Kemudian sel spacingnya sama dengan
sama dengan 0px width ya sama dengan, misalkan kita atur 800 saja. Oke, jadi nanti posisinya dia ke tengah, dia memiliki garis, kemudian jarak antar sel paddingnya itu adalah 0px, kemudian sel spacingnya 0px. Oke, nah selanjutnya kita akan buat isian dari tabel ini, yaitu berupa baris dan kolom. Oke, baris yang pertama adalah untuk kolom header atau kolom judul, itu dengan menggunakan tag tr. Kita akan jerokan seperti ini, th ya, th seperti ini. Oke, th yang pertama adalah nomor, th yang kedua adalah kode barang, th yang ketiga adalah nama barang, selanjutnya adalah satuan, setelah satuan ada harga beli, ada harga jual, kemudian ada diskon, kemudian stok, kemudian aksi. Nah, kolom aksi ini digunakan untuk menampilkan nanti link-link atau tombol-tombol untuk operasi yang lainnya. Oke, setelah kolom judul, selanjutnya adalah kolom isi. Nah, ceritanya kita akan menampilkan kolom isi ini sesuai dari data pada tabel barang di database DB penjualan. Berarti kita akan mulai script PHP-nya di sini. Oke, kita buat script PHP seperti ini. Ya. Oke, yang pertama kita include-kan terlebih dahulu file koneksi.php. Include koneksi.php. Oke, fungsi include di sini adalah memasukkan file koneksi.php ke dalam halaman index.php. Artinya di koneksi.php di sini ada baris perintah untuk mengkoneksikan ke database. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kita akan melakukan aksi-aksi yang berkaitan dengan database, kita include-kan file koneksi.php yang sebelumnya kita buat. Oke. Kemudian kita buat variabel i. Di sini variabel ini adalah untuk membuat penomoran otomatis. Karena di sini kita ada nomor, nah nanti kita akan buat penomoran ini dengan variabel i dengan nilai awalannya i sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya adalah kita buat variabel tampil sama dengan MySQL query. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya di materi MySQL kita sudah belajar mengenai perintah-perintah SQL ya untuk melakukan manipulasi data. Oke, yang pertama koneksi. Nah, ini kita panggil variabel koneksi dari halaman koneksi.php. Kemudian kita buat query atau SQL yang akan kita jalankan ini. Oke. MySQL query koneksi, kemudian koma di dalam kurung. Jadi fungsi MySQL query ini ada dua parameter yang diinputkan. Parameter yang pertama adalah parameter koneksi. Parameter yang kedua adalah untuk perintah SQL-nya apa. Nah, karena di sini kita akan menampilkan data, berarti perintah SQL-nya adalah select bintang from t barang seperti ini. Oke. Nah, penjelasan dari MySQL query di sini adalah fungsi untuk mengeksekusi perintah SQL, Bapak Ibu. Nah, variabel tampil dia akan menampung hasil dari eksekusi fungsi ini. Oke. Nah, selanjutnya hasil dari eksekusi ini kita akan pecah ke dalam bentuk array. Kemudian kita akan tampilkan datanya dengan pengulangan while. Oke, dalam kurung data sama dengan MySQL fetch array.
Nah, fungsi ini adalah untuk memecah baris data ke dalam format array, Bapak Ibu ya. Oke, itu dari tampil. Nah, dia akan memecah berdasarkan hasil eksekusi query yang ditampung pada variabel tampil. Oke. Kemudian kurung Kurawa. Nah, di dalam kurung Kurawa ini kita akan cetak ya. Yang pertama adalah kita akan cetak baris dan kolom isi ya. TR seperti ini ya. Kemudian kita TD. Nah, kalau kolom judul tadi menggunakan TH, sekarang itu menggunakan TD. Oke. Nah, kolom yang pertama adalah nomor. Nah, nomor ini berarti kita ambil dari variabel i. Nah, untuk membuat penomoran otomatis, kita masukkan variabel i ini di badan pengulangan. Ya, dengan memasukkan perintah seperti ini, i plus plus, artinya dia setiap kali pengulangan akan bertambah 1. Oke. Kemudian kita masukkan di pencetakan kolom dan baris i. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kolom kedua, yaitu kolom kode barang. Nah, berarti data ya, indeksnya adalah kode barang. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian nama barang, kemudian satuan, kemudian harga beli, harga jual, kemudian diskon, kemudian stok ya, kemudian aksi. Nah, untuk aksi berarti kita akan buat Bapak Ibu di sini menggunakan hyperlink. Oke, aksi yang pertama adalah untuk mengedit data. href sama dengan, nah, alamatnya kira-kira kemana? Alamatnya nanti akan ke edit.php. Maaf, nah ini kutipnya kalau ada di kutip echo kita pakainya 1 ya. Edit.php tanda tanya ya, kita sambil mengirimkan parameter data untuk nanti proses pengeditan, yaitu kode barang sama dengan, nah kita ambil dari database, yaitu data kode barang seperti ini ya. Oke, kemudian edit, kita beri label edit. Nah, yang selanjutnya sama ya, nah, menggunakan hyperlink, cuma untuk pengalamannya sekarang yaitu delete.php kode barang sama dengan data kode barang. Nanti ini yang akan menjadi acuan untuk penghapusan. Kemudian di sini delete seperti ini. Oke. Jadi kode lengkapnya Bapak Ibu seperti ini. Ya. Oke, kita akan coba simpan, kemudian kita akan coba jalankan. Nah, tadi di database kita sudah mengisi ada 3 rekod data. Oke. Berarti CRUD. Nah, kita jalankan seperti ini. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Ya. Tampilan dari script yang barusan kita buat. Oke. Ada tambah data barang. Nah, cuma tampilan ini object not found karena belum kita buat input.php-nya. Ada edit. Nah, sama. Dia juga object not found, artinya halamannya belum kita buat. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di sini. Pada saat kita masuk ke halaman edit.php, ada data yang kita pilih dan dikirim melalui parameter get di URL. Ya, edit.php kode barang sama dengan KB001. Artinya nanti kita akan menampilkan terlebih dahulu
data barang dengan kode barang KB001. Kemudian kita edit dengan pengkondisian ini juga. Yang delete pun sama Bapak Ibu, klik delete, dia juga masih objek not found. Nah, di sini dia mengarah ke halaman delete.php sambil mengirim data yaitu kode barang sampai dengan KB001. Oke. Nah, selanjutnya berarti Bapak Ibu sudah tahu apa yang akan kita buat. Oke. Yang pertama yang akan kita buat adalah halaman input.php yaitu untuk tambah data barang. Oke. Nah, untuk membuat tambah data barang Bapak Ibu. Oke. Nah, ini seperti ini. Kita buat file PHP dengan nama input.php. Halaman input.php berfungsi untuk menginput data baru yang nantinya akan kita simpan ke database. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke, kode lengkapnya ini. Seperti ini. Oke. Baik, kita akan masuk ke Notepad++ Bapak Ibu. Kemudian kita new dokumen, kemudian kita save as. Nama filenya adalah input.php. Oke. Kita buat HTML seperti biasa. Kemudian head. Ya. Oke. Labelnya adalah form input barang. Kemudian kita masuk ke body ya. Oke. Nah, di tampilan form input barang Bapak Ibu kita akan buat tampilan dulu, yaitu yang pertama judul H2 allegiance sama dengan center H2. Nah, ini namanya form input barang ya, judulnya form input barang. Kemudian kita akan buat form dengan layout menggunakan tabel nantinya. Oke, form ya, method sama dengan post. Nah, metode ini nanti metode pengiriman datanya berupa post Bapak Ibu. Kemudian actionnya, halaman yang nanti akan mengolah ini adalah halaman dia sendiri. Jadi untuk halaman ini kita sebetulnya bisa kita pisahkan, ada halaman khusus atau kita satukan dalam satu file ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya satukan halaman aksi dengan halaman tampilannya di satu halaman ini. Action sama dengan berarti input.php ya, seperti ini. Oke. Nah, yang selanjutnya berarti kan form seperti ini. Nah, di dalam form ini nanti kita akan masukkan inputan ya. Nah, kita tapi rapikan dengan sebuah tabel ya, allegiance sama dengan center, kemudian width-nya 500 misalkan 500 px, table seperti ini. Oke, kita akan buat dua kolom ya. Kita akan buat dua kolom. Kolom yang pertama adalah kolom label. Misalkan kolom yang pertama adalah untuk kode barang. Kode barang seperti ini. Ya. Nah, di kode barang ini kita inputannya menggunakan input tipe sama dengan teks. Ya, kemudian name-nya sama dengan kode barang. Kemudian kita wajibkan isi ya, seperti ini. Oke.
Nah, yang selanjutnya kita akan buat juga Bapak Ibu di sini nama barang, input tipe teks name, nama barang berarti sama required juga. Kemudian satuan, masih tipenya teks. Setelah satuan kita buat lagi yang namanya harga beli. Nah, untuk input tipenya kita buat number. Ini berarti harga beli ya. Setelah harga beli ada harga jual. Tipenya number. Ininya harga jual. Jadi ke bawahnya polanya sama Bapak Ibu ya. Ada baris, ada 2 kolom. Kemudian di sini setelah harga jual ada diskon. Oke, ini number. Oke. Oke, nah selanjutnya di sini yang terakhir adalah untuk labelnya, kolom labelnya kita buat untuk hyperlink href sama dengan index.php. Nah, ini jadi untuk link kembali ya. Kembali seperti ini. Nah, untuk yang kolom isiannya adalah untuk tombol. Ada 2 tombol. Di sini input tipe sama dengan yang pertama reset. Nah, fungsinya adalah untuk mereset data. Nah, yang kedua adalah input tipe sama dengan submit. Nah, itu fungsinya untuk mengsubmit data, kemudian menjalankan aksi simpan. Name-nya sama dengan simpan, kemudian value-nya sama dengan simpan, ya. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu kita sudah selesai ya. Tinggal kita simpan. Nah, cuma kira-kira di sini sudah selesai belum? Kita tidak melihat ada query menyimpan data ya. Oke, jadi Bapak Ibu, karena tadi di awal kita sebutkan bahwa aksinya itu adalah halaman ini sendiri, berarti kita buat juga untuk script PHP menyimpan datanya di sini gitu. Kita akan buat script PHP-nya di awal, Bapak Ibu. PHP seperti ini ya. Dimana yang pertama akan kita masukkan adalah include koneksi.php. Seperti biasa ya, Bapak Ibu. Setiap kali kita akan melakukan aksi manipulasi data, kita masukkan include koneksi.php. Oke. Nah, pada saat Bapak Ibu mengklik submit atau tombol simpan, klik simpan ya. Nah, kita akan parsing nilainya atau kita akan cek nilainya, yaitu dengan if ya, iset post simpan. Ya. Maka artinya apabila tombol simpan diklik, kemudian datanya disubmit, maka kita akan masuk ke halaman ini dan kita akan baca apakah
data pada pos simpan ini memiliki nilai set data ya atau tidak. Kalau memiliki nilai set data berarti artinya tombol simpan ini kebacanya di klik gitu kan, seperti itu. Nah, maka akan kita jalankan script untuk menyimpan data ke database ya. Berarti kita buat variabel simpan di sini. Simpan sama dengan seperti biasa kita jalankan MySQL query koneksi seperti ini ya. Nah, masih ingat query-nya seperti apa? Berarti insert into dalam kurung values dalam kurung. Kurung yang pertama kita sebutkan nama kolom apa saja yang akan kita inputkan. Berarti kode barang, nama barang, satuan, kemudian harga beli, harga jual, stok, diskon ya, diskon. Nah, untuk stok kita tidak inputkan di sini karena nilai stok itu adalah hasil kalkulasi penambahan berdasarkan penjualan, pembelian, kemudian pengurangan dari penjualan ataupun dari pengaturan stock of name. Oke. Kemudian values di sini nilainya berarti kita ambil nilainya berdasarkan parsingan POS karena metodenya menggunakan POS. POS kode barang, POS nama barang. Dia diapit menggunakan tanda petik 1 koma dipisah nilainya POS satuan. Nah, biar cepat kita copy polanya. Kemudian harga beli koma harga jual, kemudian setelah harga jual diskon seperti ini ya. Oke, kalau kita sudah buat eksekusi query-nya ditampung pada variabel simpan. Nah, itu kalau simpan itu tidak ada MySQL fetch array karena kita tidak akan menampilkan data. Kita hanya akan mengeksekusi nilai berdasarkan parsingan data POS, kemudian kita simpan dengan perintah insert into. Ya. Nah, insert into ini berarti ada yang kurang ya. Insert into kemana? Ke tabel barang. Ya, insert into tabel barang. Jadi lengkapnya adalah insert into barang dalam kurung. Kita sebutkan nama kolomnya apa saja. Ada kode barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual, diskon. Kemudian values, kurung yang kedua adalah kita sebutkan nilainya. Nah, nilainya adalah kita ambil dari pengiriman data form yang di bawah ini menggunakan metode POS. Ya, seperti itu. Oke. Jadi pada saat Bapak Ibu mengklik tombol simpan, dia akan masuk ke dalam percabangan ini. If iset POS simpan, ya. Oke, maka dia akan menjalankan perintah SQL untuk menyimpan data. Nah, kita akan cek di sini apakah query ini berhasil atau tidak. If simpan, nah, maka apa? Else, maka apa? Ya. Jika berhasil, maka kita akan arahkan header, ya, header location ke mana? Ke index.php. Artinya kalau kita berhasil menyimpan, kita langsung arahkan ke halaman index.php. Sebaliknya kalau gagal, kita akan cetak sebuah pesan, yaitu gagal simpan. Seperti ini. Ya. Oke. Kita simpan seperti ini. Kemudian kita uji cobakan. Tampil data barang, kita refresh dulu, kemudian kita klik tambah data barang. Nah, seperti ini. Ini tampilannya sudah kita buat muncul seperti ini. Nah, kita akan coba datanya tadi kan
baru sampai KB003. Kita akan coba memasukkan KB004. KB004 misalkan nama barangnya adalah apa ya? Pepsodent, satuannya PCS, harga belinya misalkan 4.500, harga jualnya misalkan 5.700, diskonnya 0. Kita simpan ya. Oke, sebelum saya simpan ya. Nah, fungsi dari tombol reset ini Bapak Ibu, kalau misalkan kita sudah input, kemudian kita ingin mereset datanya, mengkosongkan datanya, maka kita bisa klik reset seperti ini, ya. Nah, jadinya saya harus input ulang lagi ya. KB004, nama barang Pepsodent, kemudian satuannya PCS, harga belinya tadi berapa ya? 4.500, harga jualnya 5.700 ya. Ini sampel lah ya. Jadi kebenarannya tidak terlalu dinikan lah ya. Kemudian klik simpan. Oke, nah itu berarti tadi script kita berhasil ya, tidak ada bug atau tidak ada error. Terbukti karena apa? Karena di sini data yang tadi kita inputkan pada form input itu sudah muncul di sini KB004, Pepsodent, PIS 4.500, 5.700. Diskon 0, stoknya 0, seperti itu. Oke, berarti pada tahapan ini Bapak Ibu kita berhasil sudah membuat halaman tambah data barang seperti ini. Oke, selanjutnya tahapan berikutnya adalah untuk membuat halaman edit. Oke. Nah, di sini nanti Bapak Ibu juga bisa lihat penjelasan di modul ya. Oke. Buat halaman edit data. Buat file PHP yaitu edit.php. Halaman edit.php berfungsi untuk memperbaharui data yang sudah ada sebelumnya yang kita pilih pada halaman index.php. Contohnya di sini kita memilih data barang yang memiliki kode barang KB005 yaitu minyak Xania. Misalkan kalau melihat data dari modul ini kan ada tadi data minyak Xania. Nah di sini yaitu KB005. Jadi pada saat kita pilih klik edit yang ini, maka dia akan pergi ke halaman edit.php sambil membawa data berupa kode barang ya. Nah, ini kan. Nah, pada saat kita membawa data KB005 pada halaman edit barang.php, biasanya sebelum kita perbaharui datanya biasanya ditampilkan dulu pada form tersebut ya. Nah, berarti di sana ada query untuk menampilkan data dulu, yaitu dengan menggunakan query select seperti itu sebelum nanti masuk ke query untuk mengupdate data. Oke, nah ini untuk kode lengkapnya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan buat form, yaitu form edit.php. Kita simpan dulu, save as, kemudian edit.php ya, kita simpan, save seperti ini. Nah, untuk membuat form edit.php Bapak Ibu, kita akan copy polanya karena memang hampir sama tampilan formnya. Kita akan copy dari form input barang ya, seperti ini, Ctrl C, kemudian edit, paste seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan sesuaikan. Berarti di sini form edit barang ya. Oke. Form edit barang. Form edit barang. Oke, berarti ini actionnya jangan ke input ya. Kita nanti ke halaman ini sendiri, edit.php. Oke. Nah, cuma Bapak Ibu bedanya, sekarang itu kita akan menampilkan data pada form input ini berdasarkan data yang kita pilih ya. Oke. Nah, kita akan tampilkan data dengan query ya, select seperti ini. Berarti seperti biasa include koneksi.php. Kita akan tampilkan data terlebih dahulu Bapak Ibu. Tampil sama dengan MySQL query dalam kurung koneksi. Ini sudah menjadi satu ketetapan
hampir polanya sama dengan yang lainnya. Query-nya, jadi Bapak Ibu nanti bisa aja tinggal copy paste, tinggal yang dibedakan adalah isinya saja. Misalkan kita akan menampilkan data dengan perintah select bintang from tabel apa? Barang. Nah, cuma pada saat di form edit itu kan yang ditampilkan data barangnya cuma satu record. Nah, berdasarkan kode barang yang kita pilih di halaman index, berarti kita pakai kondisi where kode barang sama dengan, nah, kita parsing datanya menggunakan get karena dikirimnya lewat URL. Get tadi apa? Kode barang seperti ini. Oke. Nah, untuk kasus seperti ini kita tidak akan menggunakan pengulangan while karena data yang ditampilkan cuma satu saja. Berarti data sama dengan mysql fetch array tampil seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan munculkan data-data yang tadi kita panggil dengan eksekusi query select bintang from tabel barang where kode barang get kode barang. Caranya seperti apa? Caranya adalah pada baris input kita tambahkan atribut value sama dengan misalkan yang pertama kode barang ya. Kita akan cetak menggunakan perintah echo ya. Nah, seperti ini value echo data berarti kode barang ya. Data kode barang. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, karena di sini kita nanti akan memperbaharui data dan kita butuh pengkondisian kode barang. Nah, sedangkan kalau misalkan kita memiliki kode barang hanya satu saja dan dia terbuka untuk diedit, maka nantinya ditakutkan ada posisi di mana data barang tidak akan bisa keupdate karena nilai dari pengkondisiannya berubah. Nah, kita buat dulu tambahan ya. Jadi ada input untuk ditampilkan di form, ada input kode barang yang memang digunakan untuk pengkondisian. Kode barang misalkan TMP ya. Nah, kita tidak akan tampilkan kode barang TMP ini, dia hanya sebagai nilai untuk nanti pengkondisian hidden seperti ini ya. Jadi ada dua, ada nilai untuk ditampilkan, ada nilai untuk yang pengkondisian seperti ini. Oke, yang selanjutnya nama barang kita copy ya, polanya seperti ini ya. Echo data berarti nama barang, kemudian pastekan lagi, kemudian satuan, setelah satuan masuk ke harga beli, setelah ke harga beli harga jual, pastekan harga jual, setelah ke harga jual diskon, Oke, sudah ya. Nah, sudah. Kita akan coba dulu ya. Dia muncul enggak ya tampilannya. Kita misalkan coba edit KB001. Klik. Nah, dia seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Jadi query ini Bapak Ibu ya. Nah, query ini dia akan mengambil nilai get kode barang dari sini. Nah, makanya tampilnya hanya satu, yaitu data barang dengan kode barang KB001. Nah, nilai value ini diambil dari hasil eksekusi query di sini. Nah, cuma posisinya dia tidak menggunakan pengulangan while karena nilainya cuma satu record yang ditampilkan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya gimana caranya pada saat kita klik simpan ya. Nah, ini tombolnya jangan simpan lagi ya, berarti kita ubah, berarti update ya, update. Nah,
name-nya juga sama, update. Nah, biar ada bedanya. Oke. Nah, gimana caranya? Pada saat kita klik tombol update, dia akan memperbaharui data yang kita ubah sebelumnya. Oke. Berarti kita akan tambahkan query lagi, Bapak Ibu ya. Misalkan query-nya di sini. Iset lagi. Iset post update berarti ya. Tadi karena tombol yang diklik adalah update, di parsing nilainya ya, dan apabila memiliki nilai maka kita akan buat update. Update sama dengan MySQL query. Ini kita tidak pakai else saja ya. Update MySQL query koneksi. Berarti update T barang set apa saja ya. Set yang pertama adalah kode barang sama dengan post kode barang ya. Kemudian seterusnya bisa menggunakan koma. Nama barang sama dengan nama barang. Koma ya, kita copy lagi polanya. Satuan harga beli kemudian harga jual kemudian diskon ya. Oke, ini hapus komanya seperti ini. Kemudian kita pakai kondisi, jangan lupa ya, where kode barang sama dengan, kita ambilnya dari nilai kode barang yang tidak bisa diubah dan tidak ditampilkan. Tadi post kode barang TMP, berarti nilainya tetap. Kalau kita awalnya pilih KB01, berarti nilai kode barang TMP KB001. Nah, sedangkan kode barang yang tadi sebelumnya kalau kita ubah berarti nilainya berubah. Makanya untuk pengkondisian pakainya kode barang TMP yang dia tidak dapat diubah seperti itu. Oke, kemudian kita cek ya, if update, jika berhasil update maka apa? Else maka apa? Berarti jika berhasil diupdate atau diperbarui, berarti kita arahkan dia ke location .2 index.php. Sebaliknya kalau misalkan gagal, kita cetak echo ya, gagal memperbaharui seperti ini ya. Kemudian kita simpan, kemudian kita jalankan ya. Kita coba jalankan Bapak Ibu. Misalkan saya kembalikan lagi ke indeks ya, saya akan mengubah KB001 ini yang awalnya mie Indomie ayam goreng, saya ubah jadi mie Indomie ayam bawang ya. Kita update ya, klik update. Nah, yang tadinya ayam goreng sekarang menjadi ayam bawang. Kita coba lagi, misalkan kita edit barangnya, misalkan PCS-nya atau harga belinya kita ubah, misalkan dari harganya 1750, ini harga belinya jadi 1500,
harga jualnya jadi 2.000 misalkan. Kita update, klik update. Nah, ini pun berubah ya. Harga belinya sekarang jadi 1.500, harga jualnya menjadi 2.000 seperti ini. Berarti untuk fasilitas edit itu kita berhasil ya sampai sini. Oke, dan yang terakhir, nah, itu kita membuat fasilitas delete. Bagaimana data yang sudah ada kita hapus datanya. Oke, kita lihat di modul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, buat file PHP yaitu delete.php. Ya, halaman delete berfungsi untuk menghapus data yang kita pilih pada halaman index.php. Ya. Nah, ini kode lengkapnya karena di sini tidak ada view atau tidak ada tampilan khusus. Nah, jadi hanya script query PHP saja. Jadi hanya sedikit Bapak Ibu ya. Nah, kita akan buat berarti yang selanjutnya new file save as kemudian delete.php. Kita simpan, save seperti ini, kita buat query-nya langsung saja. Seperti biasa include koneksi.php ya. Ini jadi makanan pokok ya, include koneksi.php ini. Kemudian kita buat selanjutnya variabel delete ya. Delete sama dengan mysql query koneksi query untuk menghapus data apa Bapak Ibu masih ingat, yaitu delete from t barang ya. Kondisinya apa? Where kondisinya adalah nanti pada saat Bapak Ibu mengklik link delete pada halaman indeks itu dia akan sambil membawa parameter kode barang dengan metode get. Berarti kita parsing kode barang sama dengan get kode barang seperti ini ya. Nah, kita akan cek if delete berhasil maka apa, else maka apa. Jika berhasil maka header location titik 2 apa, index.php berarti Bapak Ibu ya. Nah, kalau gagal berarti echo gagal menghapus. Oke, saya simpan ya. Saya simpan seperti ini. Kemudian kita jalankan sama-sama. Kita simpan di sini. Kita akan coba hapus data yang KB004 Pepsodent. Kita klik hapus, klik delete. Nah, ini ya. Pada saat kita klik delete, dia langsung hilang begitu saja. Ya, seperti itu. Jadi cukup mudah sekali kalau untuk yang delete, karena secara keseluruhan tidak ada script HTML, hanya baris PHP saja di sini. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk fasilitas CRUD sampai di sana dulu Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjut ke materi yang lainnya, yaitu materi tentang nanti tambahan-tambahannya paging atau nanti searching ataupun nanti lagi tentang session data. Nah, barangkali ada yang ditanyakan silahkan bisa di komen di video ini ataupun nanti bisa di japri ke WA ataupun nanti Bapak Ibu kalau misalkan ketemu di kampus bisa ditanyakan juga seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu pembahasan untuk CRUD di pemrograman web 2 ini. Sampai jumpa minggu depan lagi dengan materi yang baru. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.